Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia jualan sehingga kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka meskipun dalam virtual seperti ini. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia hadir dan bergabung dengan keluarga besar SMP Patra Dharma II Balikpapan. Saya membacakan susunan acara pada yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan, yang keempat sosialisasi, yang kelima adalah sosialisasi mengenai ekskul yang ada di SMP Patra Dharma II Balikpapan, kemudian perkenalan struktur organisasi sekolah, dan yang terakhir yaitu penutup. Jadi, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Afi. Untuk Ustadz Afi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon di-unmute dulu ya. Ada yang nakal-nakal? Nah. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sejenak untuk anak-anakku sekalian. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa. Perkenalkan dulu nama Bapak Afirul Silmi, biasa dipanggil Afi, ya. Dan pada kesempatan pagi kali ini akan memimpin doa bersama kalian semuanya supaya acara kita pagi ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan Bapak pimpin doanya, silakan diaminkan. Dan yang non-muslim silakan mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah al ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika minal gharasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, zat yang mengatur hidup kami. Ya Allah, zat yang memberi kami makan. Ya Allah, zat yang memberi kami minum. Ya Allah, zat yang mengatur seluruh urusan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, kami mohon dengan ridha-Mu dan rahmat-Mu untuk melancarkan acara kami pagi ini dengan sambungan internet yang lancar, dengan segala sesuatunya yang lancar, sehingga berkesudahan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak gabung ya. Baik, itu tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Ustadz Afi, yang beliau adalah guru UMI di SMP Patra Dharma II. Jadi yang IT maupun yang bukan IT, maupun yang reguler, itu nanti belajar UMI-nya dengan beliau, dengan Ustadz Afi, dan ada beberapa guru UMI yang lain ya nak ya. Oke, selanjutnya Ibu ingatkan kembali bagi yang belum di-unmute, tolong di-unmute dulu ya nak ya. Udah. Oke, selanjutnya yaitu sambutan dari ya, tolong dimatikan dulu volume suaranya ya nak ya. Volume suaranya dimatikan dulu. Di-unmute lagi ya nak ya. Dimatikan dulu volume suaranya ya. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, siap. Kita lanjut, yaitu sambutan dari Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan. Nah, di sini kalian akan langsung bertatap muka melalui virtual dengan Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan, yaitu Bapak Dr. Andes Tajudin. Untuk itu, kami silakan untuk Bapak Dr. Andes Tajudin. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok gini? Tuh, belum. Nggak ada suara tadi ya? Baik, Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Harapan? Baik. Harapan ya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian. Saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Patra Dharma II Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang saat ini mendampingi anak-anaknya mengikuti kegiatan PLS. Yang saya sayangi anak-anakku semuanya, siswa baru kelas 7 SMP Patra Dharma II. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, khususnya anak-anakku siswa baru Dharma II Balikpapan. Anak-anakku sekalian, keluarga besar SMP Patra Dharma II Balikpapan menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Patra Dharma II Balikpapan. Anak-anakku sekalian, mengawali tahun ajaran 2020-2021, seluruh peserta didik siswa baru SMP Patra Dharma II Balikpapan wajib mengikuti kegiatan PLS atau MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan PLS ini anak-anakku sekalian berlangsung mulai hari ini sampai hari Rabu ya anak-anakku sekalian, di mana kegiatannya kita melaksanakan dengan via daring disebabkan karena adanya wabah COVID-19 di kota kita. Kegiatan PLS ini anak-anakku sekalian dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang sudah berpengalaman
dan pemateri dari luar, yaitu dari Yayasan Cahaya Bunda dan Puskesmas Perapatan. Anak-anakku sekalian, selama kegiatan berlangsung, kami berharap anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan dan bisa mengenal. Jadi pertama mengenal guru-guru dan pegawai dan keluarga besar SMP Patra Dharma II, termasuk cleaning service. Yang kedua, teman-teman kalian bisa mengenal teman-teman baru via virtual, ya, karena tidak memungkinkan saat ini untuk bisa bertemu langsung. Yang berikutnya, kalian bisa mengenal budaya sekolah, struktur organisasi sekolah. Kalian bisa mendapatkan nanti ilmu tentang kurikulum dan kegiatan infrastruktur sekolah. Maaf, kegiatan intrakurikuler. Kalian juga bisa mengenal kegiatan eskul di SMP Patra Dharma II. Dan juga nantinya kalian bisa mengikuti presentasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam menghadapi COVID-19. Dan nantinya juga kalian juga akan mendapatkan pembelajaran atau motivasi dari psikolog. Anak-anakku sekalian, semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan, serta mengikuti MPLS sukses untuk kalian semuanya. Saya ulangi, selamat mengikuti MPLS sukses untuk kalian semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejedot. Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala SMP Patra Dharma. Aku harap kalian yang masih Ibu sayangi anak-anak Ibu aku harap kalian dapat mematikan suaranya ya nak ya, agar kita bisa yang nantinya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di Patra Dharma II. Di kolomnya dimatikan dulu ya. Sudah, nggak usah. Dan mood semuanya ya. Semua dulu ya nak ya. Oke. Ya, Bu. Oke, Kita matiin dulu, ayo kita matiin. ya selanjutnya Matiin dulu. sosialisasi. Ya, dimatikan dulu ya nak ya. Oke, pinter. Ya. Selanjutnya yaitu sosialisasi visi misi dan tata tertib kehidupan sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Patra Dharma II Balikpapan. Untuk itu kembali Ibu undang Bapak Dr. Andes Tajudin, disilakan. Cukup, sudah ya? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Anak-anakku semuanya, sebelum Bapak melanjutkan presentasi tentang misi sekolah,
Mohon di-unmute dulu nak ya. Unmute semuanya. Tutup dulu. Kemudian anak-anakku sekalian, kembali tadi Bapak lupa memperkenalkan diri. Namun demikian sudah disampaikan oleh Bu Ida tadi bahwa nama Bapak Pak Tajudin ya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Patra Dharma II Balikpapan. Anakku semuanya, pada kesempatan pertama ini, Bapak diberikan materi tentang visi dan misi sekolah ya. Misi sekolah ya. Saya ulangi, pada kesempatan pertama ini Bapak akan memberikan atau menyampaikan materi tentang visi dan misi sekolah, di mana visi sekolah kita adalah, mohon diperhatikan ya, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian bagaimana mencapai visi sekolah tersebut? Kita juga punya misi sekolah. Misi sekolahnya bagaimana, saya bacakan ya nak ya. Yang pertama, membentuk siswa yang taat beribadah, jujur, disiplin, dan berkepribadian. Yang nomor 2, membentuk siswa yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mengembangkan kreativitas dan kompetensi sesuai dengan bakat dan minat kalian semuanya. Nomor 4, membentuk siswa yang berbudi luhur dan berwawasan lingkungan. 5, mewujudkan sistem manajemen lingkungan hijau dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang nomor 6, mengupayakan pencegahan kerusakan lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang terakhir atau nomor 7, mendorong terwujudnya kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Anak-anakku sekalian, Bapak coba untuk sedikit menjelaskan tentang poin-poin dari visi sekolahan kita. Yang pertama, berakhlak mulia. Apa sih berakhlak mulia itu? Salah satunya adalah pertama, taat beribadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Kemudian yang kedua, berkata jujur walaupun di keadaan yang menyakitkan hati. Yang ketiga, bersikap saling mengasihi terhadap sesama. Nomor 4, menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Nomor 5, yang terkait dengan berakhlak mulia adalah bersikap rendah hati walaupun memiliki kelebihan. Tidak melakukan bullying terhadap teman-temannya. Bersikap tenggang rasa terhadap sesama. Bergaul kepada siapapun tanpa melanggar aturan agama. Kemudian menggunakan waktu yang ada untuk kegiatan produktif dan bermanfaat. Itu anak-anakku sekalian sekitar tentang bagaimana sih berakhlak mulia itu. Lalu yang berikutnya anakku sekalian, visi sekolah tentang cerdas. Jadi tadi berakhlak mulia, kemudian sekarang adalah cerdas. Orang yang cerdas
adalah orang yang fleksibel dalam pemikiran, dapat beradaptasi dengan perubahan, dan berpikir sebelum berbicara atau bertindak, dan mampu secara efektif mengelola emosi. Selalu ingin tahu, jadi rasa ingin tahunya sangat tinggi. Orang-orang yang cerdas menggunakan hasrat mereka dan mengajukan pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan bagaimana jika. Orang yang cerdas memiliki memori kerja yang baik. Memori kerja yang baik, memori jangka pendek yang baik, kemampuan fokus, dan kemampuan untuk memperhatikan apa yang dia hadapi. Kemudian anakku sekalian, visi sekolah lanjutannya tadi ya, skala cerdas, kemudian kreatif. Nah, gimana sih kreatif itu? Yang pertama, kreatif. Orang yang kreatif itu mencintai dan bersemangat dengan apa yang dia tekuni. Punya mimpi yang nyata, jadi bermimpi yang nyata. Senang berangan-angan dan membayangkan berbagai hal yang tak dipikirkan orang lain, tapi dibuat dalam bentuk nyata. Orang kreatif itu energik dan fokus. Orang kreatif selalu memanfaatkan waktu untuk mengerjakan suatu hal yang menarik. Juga orang kreatif itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Terus memikirkan dan mencari tahu apa yang menarik perhatiannya. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, ya, penggalan terakhir dari visi sekolahan kita adalah berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana sih sekolah berwawasan lingkungan itu? Pertama, sekolah hijau. Banyak pohon teduh. Banyak tanaman toga. Ada kebun sekolah. Ada greenhouse. Kemudian, yang terkait lagi dengan berwawasan lingkungan, sekolahnya bersih. Ada himbauan lingkungan untuk selalu menjaga kebersihan, misalnya pekarangannya bersih, kelasnya nyaman, suasana sekolahnya asik, ada jadwal piket kebersihan di kelas, kemudian sering kerja bakti, ya. Biasanya di sekolahan kita ini anak-anakku semuanya, kita adakan kerja bakti di hari Jumat secara bergantian dengan senam, kemudian ekspresi, kemudian Jumat pramuka. Lalu yang berikutnya anak-anak yang terkait dengan berwawasan lingkungan. Sekolah sehat ditandai dengan toilet sehat, kantinnya sehat, makanan juga sehat, banyak wastafel, kemudian tanaman kesehatan atau toga, ada paritnya terjaga. Nah, anak-anakku semuanya, siapa yang bisa menjaga semuanya ini? Siapa yang bisa membuat sekolahannya bersih? Siapa yang bisa membuat sekolahannya hijau? Ya, tentu kita semuanya, termasuk anak-anakku semuanya, siswa kelas 7. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, terkait dengan wawasan lingkungan juga kita harus sadar lingkungan. Misalnya, buang sampah mandiri, artinya kita buang sampah tidak disuruh lagi. Pokoknya lihat sampah, ambil, kemudian letakkan di tong sampah. Istilahnya di sekolahan kita anak-anak semuanya,
adalah LISA. LISA itu singkatan dari lihat sampah ambil. LISA, lihat sampah ambil. Ya. Kemudian yang berikutnya anak-anakku semuanya, terkait dengan sadar lingkungan, kalau ada kegiatan kerja bakti, kita ikut semuanya. Tidak ada yang sembunyi di kelas atau sembunyi di belakang sekolah. Semuanya ikut kerja bakti sesuai dengan petunjuk dari guru. Jadi biasanya kita kerja bakti itu dibagi dalam kelompok. Ada yang kelompok di dalam kelas, kemudian ada kelompok yang ditugasi di luar kelas. Misalnya di depan kelasnya atau di belakang kelas. Atau mungkin di dekat laboratorium ya atau sekitar aula. Kemudian anak-anakku semuanya sering bersih kelas. Jadi tanpa disuruh ya, tanpa disuruh bahkan kita sendiri bukan piket kelas kalau melihat sampah maka kita ambil dan letakkan di tempat sampah. Ya. Kemudian apa lagi anak-anak semuanya? Yang berikutnya adalah membawa wadah makanan. Jadi yang sadar lingkungan ini adalah kita semuanya. Salah satunya adalah kita membawa wadah makanan. Kemudian membawa tempat minum, tumbler, ya, sehingga kita tidak menggunakan tempat minum yang sembarangan. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya, apalagi tentang sadar lingkungan. Misalnya menegur teman. Temannya misalnya membuang sampah. Ditegur ya. Jadi yang ditegur jangan marah. Yang menegur juga siapapun. Misalnya kelas 7 mau menegur kakaknya karena membuang sampah sembarangan, boleh. Tapi dengan cara-cara yang baik, yang sopan dan santun. Ya nak ya? Kemudian apa lagi? Mengurangi plastik. Jadi plastik. Jadi wadah-wadah plastik kita kurangi. Kita ganti dengan yang lain. Lanjut lagi anak semuanya. Masih ada yang terkait dengan berwawasan lingkungan. Jadi visi kita tadi yang penggalan terakhir ini adalah berwawasan lingkungan. Memelihara lingkungan. Nah, siapa yang bisa memelihara lingkungan? Ya kita semuanya. Kita semuanya. Baik lingkungan di rumah kalian maupun lingkungan di sekolah. Nah, apa saja yang terkait dengan memelihara lingkungan itu anak-anak semuanya? Yang pertama, menanam pohon. Kalau di rumah misalnya ternyata tidak ada lagi halaman atau tempat untuk menanam pohon, maka kita nanamnya di pot. Nah, di sekolah juga demikian. Kita juga ada waktu, ada saatnya kita menanam pohon sesuai dengan nanti petunjuk dari guru. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara kebersihan. Jadi anak-anakku semuanya, dalam hal memelihara kebersihan ini, anak-anakku atau kita semuanya, kita tidak harus menunggu cleaning service untuk membersihkan. Tapi kita semuanya terlibat atau ikut andil di dalam memelihara kebersihan sekolah, kebersihan di rumah, dan tentu kebersihan kita sendiri. Ya. Kemudian berikutnya merapikan tanaman. Ya, merapikan tanaman. Mungkin tanaman kita di sekitar rumah kah, atau di sekolah itu mungkin sudah ada daunnya, bagian daunnya yang layu. Nah, kita rapikan, kita ambil, kita potong, kemudian masukkan di tong sampah. Yang lain lagi adalah mewarnai pot. Nah, tujuannya supaya kelihatan indah, dilihat, dipandang mata. Nah, yang berikutnya anak-anakku semuanya, kita punya atau kita harus memperbanyak aksi lingkungan.
Ya, misalnya membuat kerajinan 3R. 3R itu reuse, gunakan kembali, reduce, mengurangi sampah yang tidak berguna, kemudian recycle, mengolah kembali sampah untuk dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan tangan. Yang berikut anakku semuanya yang terkait dengan aksi lingkungan adalah menanam pohon. Mengompos tanaman atau memberi pupuk tanaman. Jadi jangan dibiarkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan tanaman ini tidak dipelihara dengan memberi kompos. Kemudian yang berikutnya memilah sampah. Ada sampah organik, ada sampah non-organik, ya. Bahkan ada sampah yang berbahaya, misalnya zat kimia, anak-anakku semuanya, atau pecahan kaca. Yang berikut anakku semuanya, membibit tanaman. Dan berikutnya adalah merawat lingkungan kita masing-masing, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah. Ya, anak-anakku sekalian, demikian tentang visi dan misi sekolahan kita. Lalu kita lanjut ke tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, anak-anakku semuanya, coba ada yang pegang atau di sampingnya ada buku akademik. Coba lihat, ada enggak di sampingnya buku akademik? Di sampingnya. Di sampingnya, yang dibawa orang tuanya kemarin, ada enggak di samping kalian buku akademik? Ada. Kalau enggak ada, Bapak coba untuk menyampaikan sebagian dari tata tertib sekolahan kita. Yang pertama, seragam sekolah. Seragam sekolah. Jadi anak-anakku kalau turun sekolah, ya harus selalu diingat dan diperhatikan, kalau hari Senin saya pakai apa ya? Selasa pakaian apa, seragam apa, Jumatnya pakaian apa. Nanti Bapak coba menyampaikan. Yang pertama anak-anakku semuanya, ketentuan pakaian seragam sekolah. Hari Senin. Jadi hari Senin anak semuanya, kalian menggunakan seragam putih dan jas biru dan celana biru atau bawahan biru. Kemudian hari Selasa, seragam putih atas dan biru bawah. Kemudian hari Rabu, seragam atas putih, seragam bawah biru. Khusus untuk IT menggunakan pakaian seragam hijau. Ini untuk IT anak-anak semuanya ya. Kemudian hari Kamis kalian menggunakan baju batik atas, kemudian biru yang bawah. Lalu hari Jumatnya kalian menggunakan kaos. Kalau hari Jumat itu Jumat ekspresi, maka menggunakan kaos ekspresi. Kalau hari Jumatnya Jumat pramuka, maka menggunakan pakaian pramuka. Kalau itu adalah olahraga, jadi Jumat olahraga atau senam, maka menggunakan pakaian olahraga. Lalu kalian tetap membawa baju kokoh warna krem ya, warna krem. Warnanya krem coklat ya. Kemudian hari Sabtunya, hari Sabtu dan Minggu libur. Ya. Anakku sekalian, kemudian dasi warna biru dan ada logo SMP Patra Dharma
2. Kemudian ikat pinggangnya warna hitam. Kaos kaki Senin sampai Rabu warna dominan putih polos. Kemudian Kamis sampai Jumat, sepatu dan tali sepatu bebas. Maaf, saya ulangi. Tentang sepatu. Senin sampai Rabu, sepatu dan tali sepatu dominan hitam. Ya. Kemudian Kamis sampai Jumat, sepatu dan tali sepatu bebas. Bebas dalam artian terarah dan sopan anak-anak semuanya ya. Kemudian bagaimana cara berpakaian? Yang pertama hari Senin sampai Rabu. Siswa putra baju dimasukkan ke dalam celana. Panjang celana mulai dari pinggang sampai mata kaki. Kemudian yang putri, baju dimasukkan ke dalam rok, kecuali pakaian khusus. Panjang rok mulai dari pinggang sampai mata kaki. Lalu anakku semuanya, hari Kamis, baju batik tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Hari Jumat, baju krem juga tidak dimasukkan. Khusus untuk anak-anakku yang masuk di dalam kelas Islam terpadu, putri, baju dikeluarkan atau baju di luar. Ya, baju di luar celana, baju di luar rok. Bentuk pakaian mengikuti ketentuan di awal tahun ajaran baru. Nah, ini ada sanksinya anak-anakku semuanya. Dapat dipulangkan dan diperbolehkan kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah sebagaimana mestinya. Artinya, kalau anak-anakku salah dalam berseragam di hari tertentu, maka boleh diizinkan pulang untuk mengganti, atau mungkin akan lebih bagus kalau orang tuanya yang bawa ke sekolah. Nah, yang berikutnya anak-anakku semuanya, memelihara rambut dengan rapi. Dengan ketentuan, 1, untuk siswa putra, potongan rambut pendek dan rapi. Rambut depan tidak menyentuh alis. Rambut belakang tidak menyentuh kerah baju. Serta rambut samping tidak melebihi daun telinga. Tidak mewarnai rambut. Misalnya tadinya rambutnya warna hitam. Kemudian di warna merah atau kuning atau hijau. Ya, jadi tetap rambutnya berwarna hitam, tidak dipirangin. Bentuk model rambut standar, tidak mengikuti bentuk model rambut yang sedang booming atau tren. Ya. Untuk anakku siswa putri, rambut diikat bagi yang tidak menggunakan jilbab. Tidak mewarnai rambut. Kemudian bagi yang tidak berjilbab, bentuk model rambut standar, tidak mengikuti bentuk model rambut yang sedang booming atau tren. Untuk warna jilbab anak semuanya, Senin sampai Kamis, warnanya biru. Hari Jumat, warna jilbabnya coklat. Kemudian kaos olahraga biru. Kaos ekspresi coklat. Nah, anak-anakku semuanya, tentu ada hal yang sangat penting yang kalian harus ketahui tentang jam belajar. Jam belajar, kita masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi jam 7 sudah di sekolah. Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis itu untuk pulang sekolah, saya ulangi anak-anakku semuanya, bahwa kita masuk sekolah, sudah di sekolah jam 7 pagi semuanya.
Kemudian pulang sekolahnya Senin sampai Kamis kita semuanya pulang jam 3 atau KBM selesai jam 3. Khusus untuk kelas IT pulangnya jam 16.30 atau setengah 5 atau selesai sholat asar masih ada materi pelajaran 1 jam pelajaran kemudian pulang. Untuk hari Jumat anak-anakku semuanya kita akan pulang jam 13 jika sholat Jumat di sekolah. Kemudian jam 11.40 jika kegiatan sholat Jumat di luar sekolah. Artinya tidak ada kegiatan sholat Jumat di sekolah karena sesuatu hal, maka anak-anak dibolehkan pulang duluan untuk bisa sholat Jumat di sekitar rumah masing-masing. Kemudian untuk kelas IT di hari Jumat pulangnya jam 15 atau jam 3:15. Ya, sekali lagi khusus untuk kelas IT. Kemudian anak-anakku semuanya, siswa yang terlambat masuk sekolah tidak diizinkan masuk sekolah hingga prosedur penanganan siswa terlambat selesai dijalankan. Artinya kalian harus melalui prosedur dulu di piket masuk atau di pintu masuk. Di sana anak-anakku semuanya ada piket 2 orang. Yang pertama apa itu? Melapor ke piket dulu bahwa kalian terlambat. Kemudian menunggu surat izin masuk di kelas. Kemudian yang berikutnya, tentang pelanggaran anak-anak semuanya nanti bisa dibaca saja poin-poin pelanggaran apa saja yang mendapatkan sanksi. Yang Bapak perlu tekankan di sini adalah penambahan poin. Jadi tidak selamanya pengurangan poin, tapi ada penambahan poin jika kalian melakukan apa saja. Pertama, kalian juara lomba pertandingan internasional kategori perorangan, maka poin yang anak-anakku dapatkan adalah 50. Ya. Kalian menjuarai lomba atau pertandingan tingkat nasional perorangan, kalian dapat nilai poin 40. Kemudian menjuarai lomba tingkat kota, kalian mendapatkan poin 20 dan seterusnya. Demikian anakku semuanya yang Bapak bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya oh iya, maaf ada gangguan sedikit anak, saya tambah lagi sedikit. Anak-anakku semuanya, jadi apa yang Bapak sampaikan, semoga kalian bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana sekolahan kita bisa bersih, atau bagaimana rumah kita bisa bersih. Misalnya saja anak-anakku semuanya, ini bangun pagi, ini banyak laporan dari orang tua. Kalau bangun pagi biasanya pertama lambat bangun, ya kamarnya digedor. Pokoknya setiap hari selalu dibangunkan baru bangun. Nah, ini yang harus kita rubah anak-anakku semuanya ya. Jadi kebiasaan seperti ini harus kita rubah. Habitnya kita harus rubah. Kita ganti tanpa dibangunkan, kalian sudah bangun. Apalagi yang muslim. Apalagi yang muslim, anak-anakku semuanya, tentu bangunnya sebelum jam 5 untuk persiapan sholat subuh. Kemudian setelah itu olahraga sedikit. Ya, olahraga sedikit. Kemudian mandi, kemudian persiapan sarapan, ya, berpakaian dan siap-siap pergi ke sekolah. Nah, jangan membuat
orang tuanya pagi-pagi sudah ribut, ya, ngomelnya sampai 1 meter, ya, karena perbuatan dari kalian, ya, terlambat bangun, kemudian tempat tidurnya terhambur. Ini banyak, ya, mudah-mudahan di antara kalian tidak seperti itu. Ada anak kalau bangun pagi, ya, kalau malamnya itu dia tidur kepalanya arahnya ke misalnya ke utara, maka nanti bangunnya nanti sudah kepalanya di selatan. Jadi guling-guling kemana-mana, akhirnya tempat tidurnya terhambur. Nah, setelah bangun ternyata tempat tidurnya tidak dirapikan. Nah, ini membuat orang tuanya kembali marah lagi. Sudah terlambat bangun, tempat tidurnya tidak rapi, lambat mandinya, lambat sarapannya, jemputan sudah datang belum pakaian. Waduh, astagfirullah. Jadi anak-anakku semuanya, ini contoh-contoh seperti ini tolong jangan diulangi. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan dalam perjalanan? Kalau kalian misalnya diantar orang tua, ya tentu sebelum berangkat dari rumah tentu harus berdoa dulu, ya. Yang Islam misalnya berdoa dulu, ya. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian naik di kendaraan juga berdoa. Ya, untuk yang Islam doanya bagaimana? Subhanallazi sahharana hadza wa ma kunna mungkarinin. Ya. Kemudian anakku semuanya di dalam kendaraan. Ya, dalam kendaraan apa yang kalian lakukan? Ya, mungkin bisa sambil baca-baca buku. Nah, ini biasanya di kendaraan dari sekolah dari rumah ke sekolah biasanya justru ada yang ngorok, ya, ada yang tidur, ya. Karena tidur, ya, turun dari mobil, mukanya gimana? Mukanya kayak orang belum mandi, ya. Kayak orang belum mandi karena baru saja bangun dari tidur di mobil. Jadi kalau terjadi seperti itu anak-anak semuanya, maka jangan turun dari mobil sebelum merapikan dulu mukanya dulu, ya. Jadi wajah tidurnya itu dibersihkan dulu. Kalau ada air maka cuci muka dulu, kemudian dibersihkan dulu. Karena ada yang demikian anak-anakku semuanya. Ya. Lalu bagaimana setelah turun dari sekolah, ya? Ini di depan sekolahan kita itu banyak sekali kendaraan. Banyak sekali kendaraan yang lalu lalang sehingga diperlukan kehati-hatian untuk masuk di pintu gerbang sekolah. Jadi kalian jangan menyeberang kalau tidak ada pendamping atau tidak ada security yang mempersilahkan kalian nyebrang. Jadi tunggu dulu security sekolah untuk menyeberangkan kalian semuanya. Jangan berlari dari mobil. Ini bahaya. Jangan sampai ada kendaraan yang tiba-tiba lewat, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu anakku semuanya, lalu masuk di sekolahan. Di sekolah, di pintu masuk sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru, dan ada kakak-kakak kalian dari OSIS yang akan menjemput kalian dengan salaman selamat pagi, ya, selamat pagi, ya. Jadi kita bersalaman di situ, ya. Kemudian setelah itu bersalaman, ya, kalian masuk di sekolah. Unlimited edition. Halo, ya. Kemudian
Biar suara. Biar suara. Tes. Nggak dengar. Biar suara, Kak. Halo, halo. Oke, ada suara. Halo. Ada. Wala di unmute-nya. Ada. Di unmute-nya. Suaranya hilang. Halo. Halo. Suaraku ada. Suaranya. Tolong. Tolong suaraku ada, Halo? Kak. Ya. Di unmute dulu namanya. Besar banget. Pendi, Suaraku ada, Kak. terus weh. Nggak nyalain, tadi aku matiin lagi. Karena anak-anak ribut. Tolong. Oh ya sudah. Man. Oke baik. Sambil menunggu pemateri berikutnya anak-anakku semuanya, Bapak lanjutkan lagi ceritanya. Nah, kalau masuk ruangan kelas, ada juga doanya anakku semuanya ya. Jadi kalau tidak ada orang, maka kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku yang beragama Islam. Kalau ada orang, maka kita boleh salam Islam pertama, kemudian salam selamat pagi misalnya. Lalu berikutnya, apa yang kalian lakukan di kelas. Jadi masuk kelas sesuai dengan tempat duduk, meletakkan bukunya, ya. Kemudian bersiap untuk belajar. Jangan ada yang keluar masuk, ya. Jangan ada yang keluar masuk. Kalau nanti sudah bel pertama itu adalah bel untuk jam pertama. Nah, anak-anakku sekalian, jika nanti setelah proses belajar ternyata waktu belajarnya sudah selesai, maka tidak boleh keluar kelas, ya, tidak boleh keluar kelas kalau belum jam istirahat. Jadi kalau pergantian pelajaran itu tidak boleh keluar kelas. Jadi menunggu gurunya yang berikutnya datang, ya, untuk persiapan belajar. Jadi tidak ada yang misalnya pelajaran pertama IPA misalnya ya, setelah itu bahasa Inggris, tapi gurunya belum sampai di kelas, ternyata karena terlambat misalnya dan sebagainya, akhirnya ada yang keluar. Ini tidak boleh dilakukan anak semuanya ya. Tidak boleh dilakukan, jadi tetap menunggu gurunya di kelas. Jadi kalian boleh keluar kelas jika waktunya istirahat. Nah, dan seterusnya anakku semuanya sambil menunggu pemateri berikutnya, Bapak ngomong terus nih ya. Yang berikutnya, pada jam istirahat pertama, kalian tentunya menuju ke kantin di belakang sekolah untuk mencari makanan atau membawa makanan sendiri ya. Cari tempat yang khusus sudah disediakan sekolah ya di depan kelas atau bagaimana untuk makan. Ya, atau sarapan pagi. Kemudian istirahat kedua, mungkin masih ada yang mau sarapan atau bagaimana atau makan siang dan sebagainya. Karena lupa sarapan tadi, boleh ke kantin. Boleh ke kantin. Tetapi jangan terlalu lama karena kita persiapan untuk sholat duhur. Ya, persiapan untuk ibadah bagi agama yang lain. Ya. Kalau waktu ibadah sholat duhur, maka semua siswa muslim mengikuti kegiatan sholat duhur. Ya. Jadi tempat kita sementara ini kita lakukan untuk kelas reguler, kita sholat duhurnya di aula. Ya. Dan aturannya adalah baik yang sholat, khususnya putri ini ya. Jadi yang sholat itu putra dan putri, semuanya sholat. Bagi yang tidak sholat, tetap ke aula. Jadi duduk di belakang, tidak mengganggu teman-temannya yang sholat. Jadi bagi yang berhalangan, khususnya putri ini, dia tetap ke aula, ya duduk di belakang teman-temannya, tanpa mengeluarkan suara-suara yang mengganggu orang yang lagi sholat. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya,
selesai sholat, kalau belum waktunya masuk KBM, maka ya, tentu kalian masih punya waktu istirahat. Istirahatnya dimanfaatkan di depan kelas, bukan di lapangan main bola. Karena itu menyebabkan kalau kalian banyak bergerak di lapangan, maka kalian akan berkeringat. Kalau berkeringat, maka nanti badannya bau. Ya, jadi badannya bau, ya, badannya bau, kemudian tentunya akan mengganggu teman-teman yang lain. Ya. Baik, kita lanjut lagi anak-anakku semuanya ya. Jadi kemudian kita sudah masuk pada waktu bel masuk di setelah jam istirahat ya, istirahat ya. Jadi bel panjang 3 kali, masuk semuanya di dalam kelas ya. Menunggu gurunya datang ya, menunggu dulu gurunya datang. Nah, ini ada catatan, nanti ada ketua kelas. Ada ketua kelas di mana misalkan ya, karena suatu hal gurunya belum datang. Nah, ketua kelas ya, ketua kelas itu segera keluar dari kelas menuju ke piket untuk menyampaikan bahwa guru misalnya Pak Tajudin belum masuk kelas ya. Ini pelajarannya fisika belum masuk. Nah, segera dilaporkan ke piket ya. Piketlah yang akan nanti membantu untuk menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, jadi ini sudah masuk di dalam kelas, kemudian proses belajar di dalam kelas. Tadi saya sampaikan bahwa kalau pulang itu untuk regulernya pulangnya jam 3. Itu dimulai dari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk kelas Islam terpadu, maka pulangnya jam 3.15 atau jam 5.15 WITA. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kalau nanti sudah tiba saatnya pulang, nah, bagaimana yang kalian lakukan pada saat jam pulang itu? Sebelum pulang tentu ada doa ya. Tentu tadi di awal masuk juga tadi ada doa dipimpin ketua kelas, kemudian nanti juga diakhiri pada saat pulang itu dipimpin juga oleh ketua kelas berdoa. Nah, kalau sudah berdoa, maka kalian tentu jangan keluar kelas dulu sebelum kelasnya bersih. Ya. Meja-mejanya diatur, kursinya dinaikkan di atas meja ya. Jadi setelah nyapu semuanya, jadi pertama naikkan dulu kursi semuanya, kemudian nyapu ya, tentu ini nanti ada piket kelas, tidak semuanya nyapu. Jadi yang piket kelas itu nanti bertahan dulu di sekolah, di kelas dulu untuk membersihkan kelasnya. Kemudian kursi-kursinya dinaikkan di meja sehingga kelihatan rapi semuanya kelasnya. Nah, selanjutnya anakku sekalian, ya. Gimana? Nah, ini waktunya pulang ya, Pak ya. Oh, ternyata ada juga nanti mungkin ada di antara kalian yang dipanggil guru karena ada kegiatan remedi. Misalnya si A tadi waktu belajar fisika itu belum ngerti materi yang diberikan oleh Pak Tajudin misalnya, maka nanti dipanggil dulu sejenak ya, dipanggil dulu kira-kira 10 menit atau 15 menit untuk diberikan pelajaran ulang ya, materi ulang tentang apa yang disampaikan di kelas ya.
Baik, anak-anakku sekalian, demikian yang Bapak bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama menunggu Bapak, ya. Terlalu lama bicara, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh, Man? Apa tuh? Tepan dulu apa? Ada yang ngomong bunga. Oh iya kayak Kalau Moy, kalau Halo. yo guys. Semangat semuanya. Ya. Masih semangat semuanya. Kok udah pada loyo? semangat. Tadi belum ada yang sambil Semangat. makan. Peace. Dulu. Sudah ada yang sambil minum. Ya minum dulu ya sebelum kegiatannya. Berapa sekarang? Kalian boleh minum terlebih dahulu. Kasih waktu makan ya. Makan dulu ya sayang ya. Oke, silakan minum makan bentar. Jelas, Bro. Ngelek, Bu. Gelasnya ambilin. Tinggal satu materi lagi. Setelah itu baru kita berkenalan dengan guru. Ambilin, woi. Woi. Videonya Kak Bu. Ambil, woi. Kasih. Ini. Oh ya, sambil kalian istirahat, aku sudah kirimkan link untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat. Kalian bisa isi semua ya. Dan ditandatangani. Belum selesai, Bu. Selesai. Belum ada. Sudah isi? Nah, Bu. Sudah isi sayang? Udah, Bu. Mana sini biar kita naik sedikit aja nyawek. Nah, Yang mana juga lah. Oh. Komen aja. Mana? enak nih, Mas. Enak nih, Mas. Ini bukan gelas. Weh, Frozen masuk nih. Mak. Dan Sudah ya? Sudah selesai minumnya kan? Ngelek-ngelek. udah. Baik, anak-anak sudah selesai minumnya? Udah. Sudah ya, kita lanjut sebentar ya. Baik, Tes. cara selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Ibu Selfia Mariana Alam. Kepada Ibu Selfie, saya persilakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mana tepuk tangan. Biar semangat. Ulangi. Ya. Gamenya dilanjutkan dulu, fokus ke sini dulu. Pak, ngelek, Pak. Ngelek, Pak. Dia gampang ngelek. Woi Panji. Panji. Salam. Panji, gimana kabar ularnya gimana? Kamu sudah dapat banyak Video kan? lagi dulu ya. Halo. Wih, yang main Fireflex. Kabar ularnya. Efek boring. Sekolah hari apa? Aku tadi tanya sekolah hari apa? Hoki haram. Bocah efek semua apa? Yang pertama sekolah hari apa? Brazil do you ready to lose? Hoki haram. Hoki haram. Dapat senjata. English Absin, nyembah patung dapat senjata. Baik. Halo. Iya, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Selvia Mariana Alam. Kalian bisa manggil Ibu dengan Ibu Selvi. Di sini Ibu sebagai MPE, yaitu yang mengkoordinir kegiatan ekskul di SMP Patra Dharma II. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kegiatan ekskul di SMP Patra Dharma II Balikpapan. Di SMP Patra Dharma II Balikpapan, ada beberapa ekskul yang bisa kalian pilih nanti. Tapi karena COVID-19 ini, maka kegiatan kita belum bisa dilaksanakan. Ada beberapa ekskul yang bisa kalian pilih. Ada 2 jenis ekskul di SMP Patra Dharma II. Yang pertama adalah ekskul wajib dan yang kedua adalah ekskul pilihan. Ya, baik. Kemudian ekskul wajib itu kita ada 2, yaitu marching band dan pramuka. Ya, marching band dan pramuka. Dan untuk ekskul pilihan di sini ada panahan, renang, English club, menari, paduan suara, mading atau jurnalistik, basket, bulu tangkis, olimpiade metik, sepak bola, dan woodball. Nah, tapi anak-anak, ya kita berharap COVID-19 ini segera berakhir, maka kita bisa mengadakan ekskul. Nah, di sini ada jadwal ekskul yang sudah ada di laptop kalian. Untuk hari Senin, kita ada ekskul panahan, yaitu di jam 4 sampai dengan jam 5.30. Jadi sekitar 1,5 jam ya. Nah, itu untuk hari Senin. Dan kemudian ada juga ekskul English Club. Nah, waktunya bersama, cuma tempatnya pasti berbeda. Karena di panahan, kalian bisa mengikutinya di lapangan sekolah SMP Patra Dharma II. Dan untuk English Club, kita mengadakannya di ruang kelas. Ya, di ruang kelas yang nanti ditentukan oleh pembina ekskul English Club. Oke, kemudian di hari Selasa, ya anak-anakku, di hari Selasa itu kita ada marching band yang merupakan salah satu unggulan, ya, salah satu unggulan dari SMP Patra Dharma II. Dan ini sangat banyak sekali favoritnya, ya, dan sekali penggemarnya untuk marching band karena memang marching band ini sudah sampai tingkat internasional, ya. Banyak sekali prestasi yang telah ditoreh oleh marching band ini. Ya, hampir setiap tahun kita mengikuti kegiatan ini go internasional, ya. Dan kemudian di hari Selasa juga itu ada ekskul renang, ya. Ekskul renang ini kita di hotel, yaitu di Hotel Mustika, ya. Ada Hotel Mustika atau juga kita bisa di Banua Patra. Ya, disesuaikan dengan jadwal pelatih renangnya anak-anak. Nah, untuk jadwal marching band itu di jam 4 sampai jam 5.30 Selasa. Dan kemudian renang itu juga sama, yaitu jam 4 sampai jam 5.30. Ya. Berikutnya di hari Rabu. Nah, di hari Rabu ini kita ada ekskul menari. Nah, di sini ini gambarnya adalah tari tradisional. Nah, tradisional itu kebanggaan kita yaitu tari Dayak ya. Nah, kemudian tari ini bisa tari tradisional, bisa juga tari modern. Tergantung lomba apa yang akan kita ikuti nanti. Jadi nanti jika ada lomba, kita bisa sesuaikan, bisa modern dance atau tradisional. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk menari ini juga, alhamdulillah juga tahun lalu kita juga mendapatkan juara, ya, yaitu juara 3 tingkat kota. Nah, ya, baik. Ekskul selanjutnya adalah mading.
atau jurnalistik. Nah, ini bagi anak-anak ini yang ingin jadi wartawan atau jurnalistik ini ya, kalian bisa mengikuti ini memulai dari SMP. Akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru pembina dan pelatih ya. Nah, ini jadwalnya sama, yaitu jam 4 sampai jam 5.30. Ya. Loh, untuk menari, kita menarinya ya bisa di aula, di kelas, seperti itu. Pokoknya seru deh anak-anak. Ya, dan untuk mading juga lebih seru lagi ya, apalagi yang suka buat cerpen segala macam ya, majalah dinding. Oh ya Bu. Ya, kemudian kita lanjut di hari Kamis. Nah, Kamis ini juga lanjutan dari ekskul marching band. Jadi marching band ini seminggu 2 kali anak-anak ya. Nah, 2 kali. Kemudian hari Kamis di waktu yang sama, yaitu jam 4 sampai jam 5.30. Ya, untuk marching band. Kemudian juga ada ekskul paduan suara. Nah, paduan suara ini juga sama jam 4 sampai jam 5.30. Nah, kalau marching band itu kita berlatihnya karena orangnya banyak, kita berlatih di lapangan. Punya lapangan kita besar sekali ya anak-anak ya. Jadi kita memang berlatih di situ. Tidak perlu tempat harus keluar karena kita punya lapangan besar sendiri. Dan untuk paduan suara kita berlatih di ruang kelas ya. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita menang di tahun lalu. Kita mendapatkan silver ya, juara 2 tingkat internasional yang diadakan di Balikpapan ya. Alhamdulillah pokoknya prestasi di SMP Patra Dharma 2 ini banyak sekali anak-anak ya. Kemudian kita lanjut di hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini adalah pramuka. Nah, di pramuka ini pasti sangat seru sekali ya. Kalian diajarkan untuk mandiri, tangguh, kuat. Nah, ya. Jadi banyak yang menyenangkan di ekskul pramuka tentunya. Ya, anak-anak yang tangguh pasti akan suka dengan pramuka tentunya. Ya. Kemudian untuk pramuka juga banyak sudah prestasi yang ditoreh ya. Bahkan sudah sampai ke Malaysia juga. Sama seperti marching band yang tadi ya, anak-anak ya. Dan ini pramuka ini juga ekskul wajib. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada 2 jenis ekskul wajib, yaitu kalian bisa memilih marching band atau pramuka. Nah ya, jadi 2 ini harus pilih salah satunya. Setelah itu kalian pilih ekskul yang lainnya, ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu ini, jadi Sabtu ada ekskul bulu tangkis. Ya, ekskul bulu tangkis ini kita biasanya di gedung Gelora Patra. Di gedung Gelora Patra di sini. Ini waktunya jam 10 sampai jam 12. Diunmut. Iya. Baik, anak-anak, ada yang ingin disampaikan? Halo? Halo. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya Bu. Ya, sayang. Tanya apa, sayang? Ada ekskul pingpong Kak Bu. Ekskul apa? Ekskul pingpong. Oh, pingpong belum ada, sayang. Belum ada. Dulu pernah, cuma peminatnya sedikit. Jadi ekskul ini disesuaikan sama peminatnya. Ya, jadi kalau cuma 1 orang atau 2 orang kita tidak bisa melaksanakannya ya. Jadi sesuai kuota berapa yang itu nanti kita bisa adakan seperti itu. Oke, tapi Bu. yang bertanya ini siapa sayang ya? Namanya siapa ini? Ryan Bu. Siapa? Ryan Bu. Ryan. Oh Ryan. Ryan ini berarti suka tenis meja ya? Iya Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, untuk menjadi sukses itu kalian tidak hanya lewat formal saja, lewat nilai saja. Jadi untuk jadi sukses itu kalian juga bisa melalui informal. Nah, sepertinya Ryan tadi ya, tenis meja ya. Nah, itu bisa sayang nanti ketika ada lomba nanti kita bisa arahkan untuk Ryan bisa lebih baik lagi untuk menoreh prestasi di SMP Patra Dharma 2. Nah, alhamdulillah kemarin juga sayang. Kemudian kemarin itu juga alhamdulillah kakak kalian yang itu sekarang udah lulus ini juga meraih juara
juara 2 ya, untuk tingkat kota tenis meja. Jadi kamu juga bisa, Ryan. Ya. Iya, semangat ya. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi untuk menjadi sukses bukan hanya di formal saja, tapi juga dengan informal. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, oh nilai saya kurang, saya nggak pinter, tidak ada yang mungkin ada rasa malas, mungkin seperti itu. Ya, semua pinter, semua bisa. Intinya adalah kemauan kita sendiri. Nah, ya, ada pertanyaan lagi? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Halo? Ya. Aku punya pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, aku punya pertanyaan. Nggak ada. Siapa? Ada yang bertanya? Sebutkan nama dulu. Sebutkan namanya, saya. Sebutkan namanya. Panji Tata Nirwana Kotambunan. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya apa? Ada ekskul karate ya? Karate kita tidak ada, dulu sempat taekwondo, cuma makin berkurang. Nanti kalau yang ujian berminat, insya Allah kita ada. Seperti itu ya. Jadi dilihat peminatnya. Kalau cuma 1-2 orang, kita tidak bisa. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Nabil. Panji sang pertolongan, mohon bersabarnya ujian. Apa? Siapa bertanya? Nabil, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa namanya? Saya, Bu. Nabil. Siapa namanya? Nabil, Bu. Ya, silakan. Halo, Aji. Enggak. Aji kaget ya? Panggil. Ya, halo. Ada pertanyaan lagi? Ya, Saya, ya. Bu. Saya, Bu. Iya, saya itu siapa? Nabil. Nama saya Nabil. Asep. Ya, silakan. Tanya apa? Kalau eskul pilihan itu bisa pilih 2. Oh, untuk eskul pilihan. Nah, untuk eskul pilihan ini disesuaikan. Jika kalian misalnya satu memilih marching band atau pramuka, kemudian satunya kalian milih bulu tangkis, ya kan? Kalian memilih bulu tangkis, kemudian kalian itu punya bakat, misalnya kalian punya bakat di tari. Nah, bisa saja kalian dipanggil untuk menari untuk mengikuti lomba. Jadi bisa boleh 2 eskul dong, Bu. Bahkan 3, disesuaikan kalau memang anak tersebut atau kalian mempunyai bakat yang luar biasa. Seperti itu ya. Kita boleh punya 2 eskul dong, Bu. Nggak boleh. Nah, jadi yang pertama kan eskul wajib. Sepertinya nggak boleh. Ini harus pilih marching band atau pramuka. Kemudian pilih 1. Nah, kemudian nanti disesuaikan. Misalnya Olimpiade Matematika nih. Oh, kalian pintar di matematika, kalian bisa, nah kan ada tesnya. Ya, jadi Olimpiade Matematika sama juga seperti English Club ya, sayang ya. English Club bukan seperti les, sayang ya, bukan, tapi ini persiapan untuk lomba. Ya, jadi kalian mewakili SMP Patra Dharma 2 untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di Kota Balikpapan. Seperti itu. Ya, pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan. Apa itu? Hadapin, Bu. Kenapa? Bu. Ada tenis lapangan nggak, Bu? Nggak ada. Tenis lapangan. Tenis lapangan. Satu. Tenis lapangan. Kamu tenis lapangan main nggak? Biasa seperti itu. Bisa main? Nah, boleh deh nanti. Ya, alhamdulillah. Berarti gini. Sekarang nanti mau Ibu nanti coba ya yang mempunyai bakat, punya prestasi di SD yang bisa akan memlist ya. Akan Ibu list. Cuma main pingpong, Bu. Ya, Ibu akan list siapa saja yang punya prestasi yang dilakukan untuk mewakili SMP 2. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Ada. Aku, Bu. Jelas? Ada, Bu. Aku, Bu. Saya, Bu. Di Kesa tanya. Boleh. Ada rebana, Kak, Bu. Rebana. Oh, rebana. Iya, rebana. Nggak ada. Oh, untuk rebana ada. Ya. Untuk anak ada.
Nikesa dari SD mana sayang? SD 001. 001. Kemarin rebana ya? Iya. Oh, rebana. Nanti boleh nanti kita list dulu. Halo guys. Kalau untuk yang ini sayang ya. Halo sekikan. Sesuaikan kalau misalnya kurang jumlahnya boleh. Boleh. Aji juga rebana ya, Ji? Aji kemarin apa, Ji? Aji apa? Eskul apa kemarin terakhir, Ji? Matematika. Aji Karya Pamungkas. Siapa itu? Lanjut ke Aji. Rebananya. Kelas 6 enggak? Ya lah, Bu. Aduh. Ya, ada Aji Karya Pamungkas. Pamungkas apa? Sudah? Ada yang bertanya Pamungkas corona nih. Bagus. Ya. Karena sudah Kalau pamungkas corona. sudah kelas ya mengenai eskul. Oke, baik. Demikian. Aku masih kelas 6, Bu. Itu yang belakangnya apa? Apa? Kak mak. Apa? Kalem dong. Inside. Ada Denis kah? Ada Denis kah, Dam? Ada Denis kah? Zar. Itu Denis. Assalamualaikum. Bilang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Tadi sudah mengikuti semua penjelasan dari Bapak Ibu guru ya, mulai dari visi misi sekolah, kemudian penyampaian ekskul. Diam. Ibu akan memperkenalkan mengenai struktur organisasi sekolah. Siapa aja sih Bapak Ibu guru yang ada di SMP Patradan Dharma 2 ini? Ngajarnya ngajar apa? Mau kenalan nggak? Guys. Boleh, Bu. Kenalan, Bu. Lagi berjalan. Nanti sama kayak yang dikatakan tadi. Lagi berjalan. Jalan menuju. Ibu perkenalkan dulu. Mana Pak Tajudin? Teng. Barang. Kejadian datang, guys. Yang pertama, struktur organisasi sekolah Lagi kita, berjalan. yaitu yang pertama kepala Lagi sekolah. berjalan. Kepala sekolah Pak Tajudin. Berjalan. Udah kenal ya Jadi sama Pak berjalan. Tajudin ya? Ya. Udah, Bu. Sip, udah kenalan sama. Gimana? Menyenangkan kan? Lumayan. Lumayan. Lebih Lumayan, Bu. lebih kenal dekat lagi dengan Bu. beliau ya. Lumayan, Bu. Selanjutnya, Ada temanku, Bu. Bu, ada temanku, nah, Bu. halo. Ceng. Kenalan itu kuncinya lu. Kejadian. Kenalan kita lanjut lagi. Perkenalan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu dengan Ibu Rika. Sudah kenal Bu Rika? Belum. Belum, Bu. Rika, Bu. Ini Bu Rika nih, Bu Rika. Halo, Bu. Halo, Bu Rika. Halo. Rika. Salam. Hai, Bu Rika. Halo, Bu Rika. Assalamualaikum. Ih, kucing juga. Lucu. Tipe lari. Lari cari makan. Kucingnya lari cari makan. Lari cari makan. Jadi kalian di bawah. doa Saja dia sendiri. Nanti guru bahasa Indonesianya adalah Bu Rika ya nak ya. Oke. Itu Ya, Bu. kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Pak Alamsyah. Qadarullah hari ini Pak Alamsyah sedang tidak bisa bergabung bersama kita karena beliau sedang Bu? jadi Alam nanti suatu saat nanti kalian akan kenal dengan beliau. Beliau mengajar mata pelajaran agama Islam. Jadi agamanya Pak Alam. Kemudian Alamkah indahku.
Kaidah. Kemudian itu ada Bu Lutfi Rahmawati. Bu Lutfi udah gabung. Halo. Siapa itu Asika? Oh lah. Ya, kebetulan Bu Lutfi sedang ada kegiatan lain. Jadi nanti akan mengajar bahasa Inggris. Bis, I love bahasa Inggris. Bu Lutfi bahasa Inggris kelas 7 ya. Nah, jadi Bu Lutfi akan mengajar bahasa Inggris untuk kalian kelas 7 ya. Ya, Bu. Dan ada Ibu Nurul Kulsum. Ibu Nurul Kulsum itu beliau adalah guru matematika untuk kelas 7. Si Panji sang pertualang. Pengen lihat aku pertualang. Ya, ini Bu Nurul udah gabung tuh, Bu. Nah, itu Bu Lutfi sudah gabung. Hai Bu Lutfi, yang mana Bu Lutfi? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Siapa nih yang bilang aku nih? Bu Nurul sudah bergabung belum? Kenapa? Bu Nurul belum bergabung. Apa aja? Ya, Bu Nurulnya sedang ada kegiatan lain ya, mempersiapkan pembelajaran ya. Bu, siapa sih nama kepala sekolahnya, Bu? Pengen tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucingnya hilang. Hilang. Maling kucing oren tuh, di maling kucing oren. Apa-apa, biarin aja. Hilang ibunya. Ada maknya di situ bawah. Manji mana Manji? Beli susu itu. Walang hilang. Jadi, Ibu ularnya Panji yang akrab dipanggil Ibu Fat. Manji mana? Kucingnya lagi beli susu tuh. Akan mengajar mata pelajaran IPA, terkhusus mata pelajaran biologi. IPA. Nanti yang ngajarin kalian biologi adalah maniak IPA, maniak. Nah, pelajaran apa ya? Kemudian Pak. Sampai tuh ketawa tuh. Ada Ibu Christine. Ibu Christine udah gabung belum, Bu? Ibu Christine ya. Christine ada? Kristina ya. Christine ya. Ibu Christine ya. Salam kenal ya, 7D. Kenal, Bu. Kenal. Salam kenal. Bu Christine. Jatuh. Ini buat Ibu. Ya, Bu Christine mengajar mata pelajaran agama Kristen. Ya. Udah kenal ya, udah kenal Bu Christine ya. Bye-bye, sayonara, bye friend. Kemudian ada Ibu Rizka Nurul Hidayah. Ibu kayaknya harus keliling ini. Ya, keliling kota, keliling negeri. Siapa Nurul Hidayah? Corona loh, Bu. Hati-hati, Bu, keliling. Corona nanti, Bu. Hati, Bu. Bu Rizka mengajar, udah gabung nggak, Bu? Ini Bapak Ibu Guru sedang mempersiapkan pembelajaran ya, Nak ya. Jadi Ibu Rizka, beliau adalah guru matematika. Matematikanya ada 2. Matematika yang akan mengajar matematika kelas 7. Matematika kelas 7. Jadi guru kalian nanti. Kemudian Ibu Deswita. Matikan ini. Bu, mau nanya, Bu. Maaf. Kemudian Pak Afiro Silmi yang tadi baca doa. Oke. Baca doa. Nah, itu Pak Afiro. Beliau mengajar UMI. Baik yang IT maupun reguler. Jadi ngajar UMI. Apa sih UMI itu? UMI itu belajar mengaji ya. Kalau yang IT nanti macam-macam UMI-nya nggak hanya terbatas mengaji, tapi ada juga mempelajari akidah. Nanti dulu, dipikirkan dulu. 1, 2, 3. Banyak sih ekskul.
Wih, siapa itu? Enggak ada lah ini mah apa namanya? Tenis lapangan ya. Dasar. Oh. King. Rauda ngajar. Halo, Bu. Iya, tuh guru. Halo. Kemudian Halo Bu, Assalamualaikum. Ibu Anissa. Main Bu semua. Ibu Anissa. Halo. Ibu Anissa. Hap. Ibu Den. Nanti kalau misalkan kalian yang masuk WK saya ini hidupin lah kamu. Kenapa Dam? Kasih kenapa Dam? Kasih. Dimut. Kameranya nggak dihidupin, Cok. Demot. Bida ku unmute. Enggak mood. Ada Jidan Dam, ada Jidan. Sudah jangan lama-lama ya. Yang ada Ibu selfie. Sudah kenal ya. Tadi kan kalian berkenalan dengan Bu Selfie. Ya. Mau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, yang ingin bahasa Inggrisnya lancar bisa komunikasi setiap hari dengan Bu Selfie ya. Tuyul kejedot. Dan beliau juga mengajar mata pelajaran PKLK. Kelas. Oke, selanjutnya kalau sama Ibu udah kenal ya, Ibu Zubaida, Ibu ngajar bahasa Indonesia kelas 9. Salam kenal buat semua. Siapa? Ibu siapa? Ada Ibu Nurlina Syafidu, beliau adalah BK. Kalau kalian mengalami kendala dalam belajar, dalam hari-hari, kalian bisa konsultasi dengan berbagai macam. Beliau ini yang ada di samping Ibu ini, sudah gabung situ. Beliau adalah Ibu Heni. Halo Ibu Heni. Halo semuanya. Halo. semuanya. Halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo. Sawadikap. Kucingnya kabur. Sini. Ike. Ya metik udah saya. Apa sih Dam? Canda aja, Cok. Kan tadi yang tahu. Selanjutnya yaitu Ibu Iim. Nih, Ibu Roatus. Nah, beliau yang akrab disapa dengan panggilan Bu Iim. Bu Iim ini TU di PD2. Ya, terus. Ya, selanjutnya ada Pak Asari. Pak Asari sedang memperbaiki komputer ya. Baik, mungkin Bu Rizka, ini ada Bu Rizka. Bu Rizka guru matematika kelas 7. Guru matematika kalian nanti. Izin ke toilet, Bu. Oh iya, silakan Nak. Silakan. Makasih, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Ngajar matematika. Salam, Bu. Ya. Berisik arah. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Berisik parah Udah Dam, kali. berisik parah. Mana semuanya pintar matematika kan? Enggak. Enggak, Bu. Pintar. Bu. Enggak, Bu. Sedikit pintar, Bu. Sedikit pintar. Yang suka matematika kan Jawabannya sedikit pintar. 1 tambah 1. yang suka matematika mana angkat tangan? Kok enggak ada yang angkat tangan? Nanti di SMP lebih suka. Enggak, Bu. Enggak. Sedikit pintar matematika, Bu. Nah, kalau di SMP nanti kalian pasti Sedikit seperempat. saya jadi senang matematika. Awalnya nggak suka matematika, nggak suka menghitung. Besok dijamin, iya aku mau matematika terus deh, ketemu Bu Rizka terus. Assalamualaikum semuanya. Ada kembali. Ya, Ibu juga dulunya nggak suka matematika, tapi karena belajar di SMP PD2, akhirnya Ibu suka matematika. Sama sekali. Wah. Ya, dari ya.
Oke, Nak. Terima kasih Bu Rizka. Oke, Nak. Besok kita akan kedatangan tamu dari Puskesmas yang akan menjelaskan tentang PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi besok Ibu harap kalian mendengarkan materi. Rapid tes di rapid. Sama sini mau upet. Aus.